Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam hidup ini kita perlu punya catatan bagaimana menertibkan urutan-urutan kita nanti sampai kembali kepada Allah. Kehidupan itu adalah ada awal, ada akhir. Ada mulainya, ada ujungnya. Dan ini seluruh kehidupan seperti itu. Karena itu kita mesti punya ketertiban sebagaimana Allah menertibkan kehidupan alam semesta ini. Untuk manusia diberikan kelebihan oleh Allah. Ada roh, ada akal. Akal ini tempatnya di batin. Nah, karena itu ukuran kesempurnaan dalam ibadah ataupun laku manusia atau akhlak seseorang adalah ukurannya dari niat. Yang sebagaimana sebelumnya kita sebutkan bahwa kita harus terus-menerus memperbaiki niat kita sampai bosan. Karena itu akan muncul was-was. Allah itu menguji manusia dengan makhluk yang tidak tampak. Makhluk tidak tampak. Makhluk yang membawa kebaikan dari cahaya dan makhluk yang menyesatkan manusia. Makhluk yang berjanji kepada Allah yang akan menyesatkan manusia terus-menerus. Makhluk yang terus-menerus mengintai manusia mulai dari bayi bahkan sebelum dilahirkan sampai kembali kepada Allah. Bahkan dalam riwayat waktu Rasulullah SAW Mi'raj dalam perjalanan menuju kepada Allah, itu iblis, makhluk yang diuji oleh Allah, yang disuruh sujud, yang menolak sujud kepada Allah, sujud kepada ciptaannya Allah, sujud kepada Adam yang diciptakan oleh Allah. Itu terus-menerus mengincar manusia. Dan yang diincar oleh iblis itu para nabi-nabi, para wali-wali, orang-orang yang suci yang diincar. Dan itu terus-menerus diincar oleh iblis. Dari kiri, kanan, atas, bawah, terus-menerus diincar oleh iblis. Sampai dia berhasil menyesatkan seseorang yang makin banyak panutannya, makin banyak disasar oleh iblis. Sampai lebih banyak, lebih mudah iblis menyesatkan manusia itu. Nah, ini ujian yang harus kita waspadai. Kemudian setelah kita memperbaiki niat, kita harus punya keyakinan. Karena Allah yang meniupkan ruh dalam setiap diri ini, maka kita mengenal Allah. Cara mengenal Allah ini harus benar. Karena dosa itu ada dua macam. Ada dosa secara syariat. Kita beribadah tidak seperti yang diajarkan oleh Allah, tidak mengikuti caranya Rasulullah. Ya, lakunya itu bisa menjadikan dosa. Tapi iman, keyakinan yang salah mengenai Allah juga akan bisa menjadikan dosa. Apa tanda-tandanya? Mesti kita pahami, harus berilmu. Orang yang meyakini Allah yang maha kuasa, maha apa saja, segala macam maha ada pada Allah. Yang bahaya bahwa kita mensifatkan Allah seperti makhluk. Allah ini tidak sama apapun dengan makhluknya. Karena itu orang berdosa kalau mensifatkan Allah seperti makhluk. Apa tanda-tandanya? Umpamanya Allah turun, Allah naik, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya singgasana dan sebagainya. Yang tanpa sadar manusia mensifatinya seperti benda, seperti wujud benda. Nah, ini Al-Quran yang menyampaikan kepada kita bahwa Allah tidak bisa diserupakan dengan segala sesuatu. Apapun tidak bisa menyerupai Allah. Dan jangan pernah kita membayangkan Allah seperti makhluk. Wujudnya maksudnya, adanya Allah seperti adanya makhluk. Nah, ini yang mesti kita jaga. Karena ini dosa yang tanpa sadar. Tanpa kita sadari kita berdosa kepada Allah. Kalau dosa syariat itu gampang. Umpamanya orang sholat tidak pakai wudhu. Orang sholat auratnya kebuka. Tapi kalau ini
keyakinan mengenai Allah, mengenai sifat-sifatnya, keagungannya, mengenai rahasianya Allah, mengenai zatnya. Tidak bisa manusia mensifatkan Allah. Nah, ini yang mesti kita pikirkan, kita yakini, kita penjaga. Jangan sampai kita nantinya tersesat, berdosa karena salah memahami akidah. Nah, ini kita minta kepada Allah supaya kita dijaga oleh Allah. Jangan sampai kita berdosa syariat dan berdosa akidah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan ilham oleh Allah mengikuti Nabi Muhammad. Kita tidak mengikuti siapapun kecuali kita mengikuti Rasulullah SAW. Kita berpegang hanya kepada Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa Allah tidak menyerupai apapun, ya sudah kita percaya itu. Walaupun ada riwayat-riwayat atau ada hadis-hadis yang bisa diartikan seperti itu, kita tolak. Tidak kita yakini maksudnya. Nah, ini mudah-mudahan sebelum kita mulai menjalankan ibadah, kita memperbaiki niat, lalu kita memperbaiki iman kita, keimanan kita, pemahaman kita kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.